يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Anak-anakku yang Ustadz sayangi, bagaimana kabar kalian semua ya? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mata pelajaran tajwid. Bab pertama, berkaitan dengan adab-adab membaca dan mendengarkan Al-Quran. Al-Quranul Karim merupakan firman Allah yang tidak mengandung kebatilan sedikit pun. Al-Quran memberi petunjuk jalan yang lurus dan memberi bimbingan kepada umat manusia di dalam menempuh perjalanan hidupnya, agar selamat di dunia dan di akhirat, dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah, tiada ilmu yang lebih utama dipelajari oleh seorang muslim melebihi keutamaan mempelajari Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, ketika membaca Al-Quran, maka seorang muslim perlu memperhatikan adab-adab berikut ini untuk mendapatkan kesempurnaan pahala dalam membaca Al-Quran. Adab yang pertama di antara adab-adab membaca Al-Quran adalah bersuci. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli al-Yamani kitaban fakana fihi la yamassul Qur'an illa tahir." Dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menulis surat untuk penduduk Yaman yang isinya tidak boleh menyentuh Al-Quran, melainkan orang yang suci. Hadis riwayat Daruqutni. Bersuci di sini adalah bersuci dengan cara berwudu sebagaimana wudu ketika hendak mengerjakan sholat. Adab yang kedua adalah membaca ta'awud sebelum membaca Al-Quran. Bacaan ta'awud menurut jumhur atau mayoritas ulama adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim, yang artinya apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Adab membaca Al-Quran yang ketiga adalah membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim ini dibaca ketika kita hendak membaca Al-Quran dari awal surat selain surat At-Taubah. Ketika membaca surat At-Taubah, baik dari awal surat maupun dari pertengahan, cukup membaca ta'awud saja. Adab yang keempat adalah khusyuk ketika membaca Al-Quran. Khusyuk artinya ketundukan hati mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala
atau menghadirkan hati ketika membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sebagian dari sifat-sifat hambanya yang soleh di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 109, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Adab yang kelima adalah membaguskan suara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat, "Warattilil Qur'ana tartilan." Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Sahabat Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna tartil adalah mentajwidkan huruf-hurufnya dengan mengetahui tempat keluarnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menekankan supaya kita membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Quran." Barang siapa yang tidak memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran, maka ia bukan dari golongan kami. Adab yang keenam adalah memikirkan makna Al-Quran yang dibacanya, kemudian mengerjakan perintah-perintah yang terkandung di dalam Al-Quran, dan juga menjauhi larangan-larangan yang terdapat di dalam Al-Quran. Anak-anakku, demikianlah pembahasan tentang adab membaca Al-Quran. Kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua. Poin yang kedua dari video pembelajaran kali ini adalah adab mendengarkan Al-Quran. Apa saja adab-adab mendengarkan Al-Quran? Mari kita simak bersama-sama. Adab yang pertama, ketika kita mendengarkan Al-Quran adalah wajib bagi kita untuk diam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Yang artinya, apabila dibacakan Al-Quran, perhatikanlah dan diamlah, maka kalian akan mendapatkan rahmat. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 204. Adab yang kedua, ketika kita mendengarkan Al-Quran, hendaknya kita memperhatikan dengan baik. Setelah kita dengar dan perhatikan, selanjutnya kita amalkan Al-Quran serta kita ambil nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran. Demikian video pembelajaran tajwid bab tentang adab-adab membaca dan mendengarkan Al-Quran. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita tutup, Ustadz ulang kembali secara ringkas materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, adab membaca Al-Quran diantaranya adalah dalam keadaan bersuci, membaca ta'awud, membaca basmalah, bersikap khusyuk, membaguskan suara, dan memikirkan maknanya, mengerjakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Sedangkan adab mendengarkan Al-Quran adalah wajib diam dan memperhatikan dengan baik. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.